wabarakatuh. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar konseling, di mana materi ini mencakup pengertian bimbingan, konseling, dan psikoterapi. Pertama, kita mulai dari pengertian bimbingan. Secara bahasa, bimbingan ini berasal dari kata guidance yang berarti menuntun atau membimbing. Jadi, bimbingan ini bisa dipahami sebagai bentuk bantuan atau tuntunan yang diberikan kepada seseorang agar ia mampu berkembang secara optimal. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian konseling, di mana konseling ini berasal dari bahasa Inggris to counsel, yang berarti memberi saran atau nasihat. Meskipun konseling ini mirip dengan bimbingan, tapi konseling memiliki fokus yang lebih mendalam karena dia membahas masalah-masalah yang lebih spesifik. Jadi, konseling ini sifatnya lebih personal, lebih intens, dan biasanya menyentuh ke aspek-aspek yang bersifat emosional maupun psikologis. Berikutnya, kita akan membahas tentang psikoterapi, di mana istilah ini berasal dari kata psikoterapi yang berarti penyembuhan kejiwaan. Psikoterapi ini merupakan proses bantuan yang lebih dalam lagi, karena ini berfokus pada perubahan pola hidup, cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengalami gangguan mental maupun masalah emosional yang berat. Nah, jadi secara ringkas bisa kita lihat perbedaannya. Bimbingan membantu seseorang membuat pilihan dan berkembang secara wajar, dan konseling itu membantu memecahkan masalah yang lebih personal. Sedangkan psikoterapi menangani masalah yang lebih mendalam lagi terkait kesehatan mental. Sebenarnya ketiganya ini sama-sama bertujuan untuk membantu individu berkembang, tetapi tingkat kedalamannya saja yang berbeda. Lanjut ya, sekarang saya bakal bahas tentang siapa itu konselor dan siapa itu konseling. Konselor itu adalah orang yang punya kompetensi, pelatihan, dan keahlian dalam membantu klien tersebut. Konselor itu nggak cuma dituntut pintar dalam teori, tetapi harus punya sikap yang baik, empati, menghargai orang, tidak menghakimi, dan juga mampu menciptakan suasana aman buat klien tersebut. Kalau klien nggak merasa aman, proses konseling itu biasanya langsung mandek atau tidak berjalan dengan baik. Sementara itu, konseling adalah individu yang datang untuk meminta bantuan, tapi bukan berarti konseling tinggal duduk pasrah. Konseling itu justru harus aktif, terbuka, dan mau bekerja sama. Konseling efektif itu terbangun dari dua arah, yaitu konselor membantu dan konseling berpartisipasi. Baik. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan urgensi teori dalam konseling. Teori adalah struktur informasi utama yang membantu menjelaskan dan memecahkan masalah. Teori tersusun dari data empiris, hasil observasi, dan interpretasi. Fungsi teori dalam konseling: yang pertama, membantu konselor memahami masalah klien secara sistematis. Yang kedua, memberi dasar pijakan untuk menentukan langkah konseling. Dan yang ketiga, menjadi panduan berpikir agar konselor tidak asal bertindak. Norma teori yang baik: yang pertama, norma korespondensi. Teori harus sesuai dengan fakta. Semakin cocok teori dengan realita, semakin baik. Yang kedua, norma koherensi, mengingat dua ukuran kesesuaian dengan teori lain. Teori harus cocok atau tidak bertentangan dengan teori sebelumnya. Teori yang baik masih dapat selaras dengan teori lain. Yang ketiga, kesederhanaan, tidak rumit dan mudah dipahami. Mencakup dua. Yang pertama, kesederhanaan secara deskriptif, penjelasan jelas, dan yang kedua, kesederhanaan secara induktif. Dan yang keempat, norma formatif, seberapa jauh teori dapat memiliki manfaat praktis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keragaman teori dalam konseling. Jadi, konseling itu sebenarnya proses hubungan antara konselor dan klien untuk membantu memecahkan masalah. Nah, dalam dunia konseling ada beberapa teori yang sering digunakan. Yang pertama ada teori behavioral. Di teori ini, perilaku dianggap sesuatu yang bisa dipelajari dan diubah. Jadi, konselor biasanya
berperan aktif sebagai guru atau model yang membantu klien membangun perilaku baru yang lebih positif. Nah, yang kedua ada teori psikoanalisa. Ini adalah teori klasik yang melihat masalah dari kepribadian dan pengalaman tidak sadar. Psikoanalisa ini membantu klien memahami konflik batin yang mempengaruhi pada dirinya. Nah, ketiga ada konseling berpusat pada pribadi. Teori ini menekankan hubungan yang hangat dan penuh penerimaan atau konselor dan klien supaya klien lebih mudah memahami dirinya. Yang keempat, ada teori Gestalt yang fokus pada kesadaran diri dan bagaimana seseorang memahami keseluruhan dirinya, bukan hanya bagiannya. Nah, yang kelima ada teori psikologi individual dari Albert Adler. Teori ini melihat bahwa setiap orang punya perasaan kurang atau tidak berdaya, dan konseling membantu mereka membangun harga diri serta tujuan hidup. Nah, dan yang terakhir ada konseling keluarga yang melihat masalah dalam konteks hubungan antar anggota keluarga. Jadi itulah beragam teori konseling yang untuk digunakan untuk membantu klien dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhannya.